Bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Bonsai Gembong. Oke teman-teman bonsai, kembali lagi saya mau cek untuk bahan bonsai kimeng ya. Yang dulu pertama kali dari hasil budidaya saya sendiri itu dari turun cangkok. Setelah saya tanam di polybag, akarnya banyak, terlihat subur, saya bongkar, saya pecah, kemudian saya langsung masukkan ke ground langsung ya, di lahan ground. Nah ini berumur sekitar kurang lebih 4 sampai 4,5 bulan. Saya lihat pertumbuhannya sudah subur, dan saatnya untuk pengerjaan. Untuk kita lihat nanti cek akarnya seperti apa, mungkin ada pengurangan atau pecah atau tahap lanjutan, kita cek dulu untuk bahannya. Dan ingat teman-teman, untuk pemrograman bahan bonsai apapun itu sebenarnya untuk teknisnya sama ya, cuman ini saya ambil untuk bahan kimeng, dan untuk yang lain tentunya sama. Kapan kita siap mengerjakan program akar, seleksi akar, pecah batang ataupun yang lain, tentunya dengan berhubungan di akar kita harus perhatikan atas ya. Contoh untuk teman-teman melakukan program di bawah, tentunya kita perhatikan daun ya. Kita harus tahu ciri-ciri daun yang siap untuk dikerjakan. Jangan sampai kita melakukan program di bawah dan akhirnya drop dan mengalami kematian atau yang lain mungkin menghambat untuk pertumbuhan. Satu untuk teman-teman, ini yang pernah saya lakukan. Kalau kita mau mengerjakan bawah, tentunya kita lihat posisi daun ya. Posisi daun, banyak daun mudanya kita jangan kerjakan ya, karena kalau banyak daun mudanya di atas berarti di bawah itu akar putihnya banyak ya. Dia cari makanan baru enak-enaknya ya di bawah nutrisi, berarti karena akar putih baru jalan cari makanan, berarti nutrisi di bawah masih banyak. Dan kapan kita melakukan program di bawah akar pecah atau yang lain, itu kalau saya pribadi pernah saya alami, untuk biar pertumbuhannya cepat, tidak drop-dropnya terlalu, jangan nyampe ada pucuk daun muda yang banyak. Kita lihat pucuk daunnya stuck ya, hijau pekat, enggak daun muda. Terlihat ya, kalau daun muda hijaunya hijau muda, pasti tekstur daunnya lembek ya. Kalau seperti ini, daun pucuk mudanya ini sudah agak kaku, berarti dia sudah stuck akar di bawah. Kalau seperti ini berarti akar di bawah stuck juga, akarnya udah copot semua. Kita langsung saja ya, intip cek dulu, lihat bahannya seperti apa. Nanti kita belajar bersama ya, kita sama-sama belajar. Saya belajar dari teman-teman senior, saya sampaikan untuk teman-teman berbagi. Oke, kita langsung saja cek bahannya seperti apa. Teman-teman, sedulurku semua, ini tadi sudah saya cek ya untuk akar bahan bonsai ini yang dulu dari turun cangkok masuk polybag, setelah itu saya pecah. Dan ini untuk pemecahan ternyata bisa menutup ya. Jangan bicara pecah batang, tidak bisa menutup, tergantung kita pecah batangnya dari sekecil apa. Dulu ini dari sekecil gini ya, jadi kecil, sekarang udah besar ya, karena ada penutupan dan pengembangan. Karena bekas pecahan tadi pasti akan menggembung, dan antara bekas pecahan sebelah kanan dan kiri dia akan menutup. Dengan jangka waktu 4-5 bulan sudah lumayan ya. Dan seandainya teman-teman untuk pemecahannya besar, skala besar,
berarti mungkin bisa 4 kali lipatnya ya dari besar batang yang kita pecah, pasti bisa menutup. Tapi dengan jangka waktu ya kita harus sabar, karena bahan bonsai ataupun bonsai prosesnya kita tidak bisa instan ya. Kita lihat ini tadi sedikit untuk ada pengurangan akar. Untuk teman-teman perlu diperhatikan akar-akar mana saja yang nanti kita mau pakai, berarti tetap bisa kita sisakan ya. Tadi banyak akar serabut yang saya buang karena akan mengganggu untuk pembesaran akar yang mau kita pakai. Terus tadi ada banyak sekali akar-akar di bawah, saya buangin semua karena ini untuk mendominankan akar mana saja yang kita mau pakai. Dan perlu diperhatikan ya untuk teman-teman, untuk jalur nutrisi alurnya biar tepat seperti ini. Berarti jalur nutrisinya dari akar sebelah sini berarti kita pakai, dan ini saya sisakan untuk nanti persiapan anak cabang akar. Ini berarti biar dekat sama batang as tengah ya, berarti ini tetap anak cabang akar dari ini seperti ini, masih ikut sama akar ini. Dan ini nanti saya sendiri belum tahu, ini biarkan dulu untuk style seperti ini. Mungkin bisa kita potong sini atau kita bikin bogel ya, kita nanti mengikuti alamnya bagaimana, karena bahan-bahan seperti ini kita baru proses. Dan untuk lebih bagusnya nanti mungkin kita mengikuti perkembangan atas dan bawahnya bagaimana dulu, kita harus proporsikan ya. Ini kita lihat, ini tadi saya lukai pakai cutter. Saya berharap nanti di sini tumbuh tunas, karena kemarin saya tidak sengaja terkena gergaji ya, akar dikit keluar akar. Berarti mungkin ada teknik baru untuk anak cabang akar. Ini baru uji coba, dan sementara kemarin saya tidak sengaja keluar akar, ini saya lukai. Ini berarti nanti tinggal kita melakukan penimbunan dan pemupukan. Usahakan teman-teman di pinggir saja ya untuk pakai NPK Mutiara, karena ini sudah ada ya 1-2 yang menjangkau tanah, tapi tetap perlu saya untuk pembukaan NPK Mutiara sedikit saja, jangan terlalu banyak, karena kalau terus-terusan terlalu banyak memakai pupuk kimia nanti dia akan ketergantungan untuk nutrisi ke atas, nanti dia akan manja. Kita kurangi, boleh pakai pupuk kimia tapi kita kurangi sedikit-sedikit ya takarannya. Semakin lama kita pemberian pupuknya kita kurangi biar tidak ketergantungan untuk pertumbuhan ini, biar nanti cari makanan ke bawahnya dia normal, tidak ketergantungan pupuk. Ini dari sebelah sini ya, ini tadi banyak banget akar-akar, dan ini perlu dominan banyak ya. Seperti yang saya tadi bilang, untuk jalur nutrisi akar kita harus tepat ya. Ini ada cabang, ini alur nutrisinya berarti dari sini, ini juga sama dari sini. Kalau yang ini tadi anak cabang dari akar dominan ini. Ini mungkin pembesarannya agak lumayan ya. Nanti kita ada tip-tip sebelumnya juga sudah saya sampaikan untuk teman-teman, cara pembesaran akar yang keterlambatan untuk dominan besar. Kita untuk melakukan penggangguan akar atau pemotongan akar yang paling besar, nanti akar-akar kecil ini bisa mengejar untuk pembesaran. Oke teman bonsai, ini tadi sedikit dari kami di channel Bonsai Gembong. Saya akan terus berbagi untuk teman-teman. Saya sendiri juga belajar dari para senior, dan saya langsung berbagi untuk teman-teman. Oke, dari kami di channel Bonsai Gembong kiranya cukup sekian dulu. Mudah-mudahan ini tadi bermanfaat ya untuk teman-teman. Salam satu hobi, salam budidaya, sukses selalu, terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.